Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarno 68 Channel. Gimana kabarnya sahabatku semua dimanapun anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Vlog saya kali ini yaitu mau pamer sedikit pamer makanan ringan, yaitu tiwul Wonogiri. Nah, ini bisa dibilang makanan khas Wonogiri sejak zaman dulu sampai sekarang masih istilahnya apa, masih terkenal, juga banyak yang mengkonsumsi. Juga sampai ke luar daerah pun masih ada yang menjual tiwul dengan sebutan tiwul Wonogiri juga. Nah, tapi pada umumnya kalau di Wonogiri ini makan tiwul itu ada lauknya, yaitu pakai sambal bawang biasanya tuh. Juga ada gorengannya, yaitu teri atau tempe atau segala atau jenisnya. Dan juga ada juga yang khususnya orang tua dulu ya, orang-orang yang udah tua itu menggunakan sayur atau oseng gitu. Tapi saya ini beda. Saya kepengen menggunakan apa tuh, dicampur dengan parutan kelapa atau kelapa parut. Nah, ini menurut saya ini lebih enak. Karena apa? Jujur, saya bukan asli Wonogiri. Asli kelahiran saya adalah daerah Cilacap, tepatnya Desa Bangunreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, tapi Cilacap Barat. Jadi nyonge ngapak ya, asli ngapak. Cuma karena sudah puluhan tahun di Wonogiri, ngapaknya sudah beda, dan bahasa Wonogirinya pun tidak bisa 100% logat logat Wonogiri. Ya mungkin karena saya bukan asli kelahiran Wonogiri, jadi ada perbedaan logat. Walaupun kata saya itu logat saya sudah seperti logat Wonogiri, tapi orang Wonogiri masih bilang belum. Nah, ini kalau di daerah saya, di daerah Ngapak Cilacap ini beda cara buatnya. Maksudnya beda begini. Kalau proses awalnya itu sama dari tepung gaplek, itu sama, dan dikukus. Cuma bedanya kalau di Wonogiri habis digiling jadi tepung, namanya diulang apa dapat namanya di sini bilang. Itu langsung dikukus, langsung konsumsi. Nah, itu kalau di sini, kalau di Wonogiri itu. Tapi kalau di Cilacap itu enggak. Itu kalau zaman dulu belum ada gilingan ya, masih model tumbuk ya. Kalau sekarang ya giling lah. Habis digiling jadi tepung, diulang, langsung dikukus, baru dijemur, nunggu kering. Itu intinya gimana? Maksudnya begini. Dijemur itu untuk sistem pengawetan. Nah, kalau kita jemur dulu sampai kering, itu kita simpan, itu bisa bertahan sampai 2 atau 3 bulan karena sudah dikeringkan. Bahkan mungkin bisa lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kalau sudah dikeringkan, cara masaknya itu kita rendam dulu. Jadi tiwul yang sudah kering ini kita rendam dulu beberapa menit, baru dicuci baru dikukus. Nah, kalau di Cilacap tiwul semua tahu namanya tiwul, cuma beda nama kalau sudah dikeringkan.
Kalau tiwul yang sudah dikeringkan, kalau di Cilacap itu namanya eh, apa itu? Oyek. Hmm. Karena saya bahasa Ngapak dan orang Ngapak pun menyebutnya oyek. Jadi huruf K tetap masih hidup di belakang. Nah, ada juga yang menyebutkan nama lain selain oyek itu, huruf depannya I. Tapi saya nggak mau menyebutkan, takutnya nanti beda persepsi dari teman-teman. Nanti salah menyebutkan, saya nggak mau. Intinya ada menyebutkan dengan inisial atau nama huruf depannya I, dan banyak juga yang menyebutkan namanya oyek. Nah, zaman dulu kalau saya ingat sekitar tahun 75-an itu orang Cilacap makan oyek itu satu pakai kelapa parut, itu yang sudah sering dilakukan untuk sarapan atau makan siang atau makan malam sore, karena itu zaman dulu tahun 75-an sampai 80-an di daerah Cilacap jujur sangat sulit. Jadi istilahnya hasil pertanian sangat sulit untuk menghasilkan beras, terutama bagi orang yang tidak mempunyai lahan pertanian. Jadi makanya nasi oyek atau nasi jagung waktu itu saya ngalami waktu itu. Dan kalau daerah Cilacap itu makan oyek itu dipakai sayur juga, banyak juga yang pakai sayur. Cuma pakai sayurnya kebanyakan semacam sayur bening atau lodeh, jadi ada kuahnya. Nah, yang saya tahu kalau di Wonogiri ini, kalau tiwul makanya sayur tapi oseng. Nah, itu mungkin selera masing-masing dari daerah masing-masing. Nah, betul. Oke, kalau ngomong terus kapan makannya ya guys? Kita makan dulu. Memang nasi oyek ini, nasi tiwul ini, kalau zaman sekarang mungkin hanya ini hanya pandangan saya, hanya untuk melepas kangen makanan-makanan zaman dulu. Mungkin tidak dijadikan makanan pokok, tidak seperti zaman dulu. Nah, kalau zaman seperti dulu itu bisa jadi dijadikan sebagai makanan pokok. Karena apa? Ya itu tadi, zaman dulu itu lahan pertanian tuh masih sulit untuk menghasilkan beras atau padi. Karena waktu itu belum ada istilahnya pengairan atau irigasi, tidak seperti sekarang. Kalau zaman dulu daerah saya itu daerah Cilacap ya, itu banyak rawa. Nah, rawa itu kalau musim kemarau dia dalam, tidak bisa ditanami. Kalau musim hujan itu penuh air juga nggak bisa ditanami. Itu yang daerah rawa. Nah, kalau yang bukan daerah rawa, yang datar biasa, itu hanya menunggu musim hujan untuk pengairan di sawah. Waktu itu 1 tahun hanya bisa panen 2 kali. Nah, tapi kalau di sini, kalau di Wonogiri, kalau hujannya bagus, musim hujannya, itu di Wonogiri 1 tahun bisa panen padi 3 kali untuk yang kena airan irigasi. Makanya zaman dulu bisa dikatakan, ini saya bilang zaman dulu ya, zaman saya kecil, karena saya jujur kelahiran tahun 68. Nah, makanya channel saya Sarno 68 itu tahun kelahiran saya. Jadi tahu sedikit tentang susahnya mencari nafkah atau mencari makan waktu itu untuk makan sehari-hari. Mungkin kalau orang yang asli Cilacap, yang daerah Cilacap Barat, khususnya daerah Gandrung, Sidarja,
Jepari sampai ke Patimuan. Itu yang kelahiran seumuran saya mungkin merasakan hal yang seperti saya. Sampai-sampai begini. Ini sih hanya pengalaman, bukan curhat ya. Orang yang terkaya di daerah saya pun, itu orang terkaya itu ya, di kampung saya. Itu memberi makan orang kerja di sawah, yang bekerja di sawah dia. Itu hanya mengasih makan, kalau pagi sarapan ini, tewul. Nah, kalau siang kasih makan nasi, kadang dikasih campur pakai kelapa begini. Kadang ada nasi yang hanya pakai sayur oseng kates atau sayur apa itu genjer atau kangkung pakai ikan asin goreng. Ini saya ngomong jujur, pengalaman di daerah saya sendiri. Saya kurang tahu kalau di daerah sahabat semua di daerah lain mungkin lebih makmur, lebih istilahnya terjamin makanannya. Soalnya waktu itu ya bisa dibilang masih masa-masa sulit. Jangankan masalah makanan ya, masalah pendidikan, masalah sekolah. Ini orang yang seumuran saya di daerah saya, untuk mencari anak yang sekolah di lanjutan pertama, SMP, sekolah menengah pertama, itu tidak semua sekolah. Paling hanya satu desa beberapa orang atau satu kampung beberapa orang. Karena apa? Karena mungkin sulit mencari uang untuk biaya sekolah atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi seperti itu artinya. Tapi kalau untuk lulusan SD, alhamdulillah banyak yang sampai lulus SD waktu itu. Beda zaman-zaman sekarang. Kalau zaman-zaman sekarang ini, kalau hanya lulusan SMA atau SLTA itu sepertinya baru sekolah SD. Kalau zaman dulu itu, karena sekolah di zaman sekarang itu semua merasakan, sampai rakyat yang hampir istilahnya tidak mampu pun bisa sekolah sampai lanjutan atas. Oke. Ini tadi saya habis apa itu? Habis pangkas-pangkas pagar di depan rumah. Jadi sedikit lapar. Nah, saya makan dulu ini. Pagar yang habis saya pangkas tadi. Nah, ini belum selesai itu. Masih ke sana. Oke, pokoknya salam sehat, salam santun buat sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kita sering doa mendoakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat batin, dan selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, kita lanjut makan dulu. Terima kasih.